Kakak saya ngamuk. Katanya almarhum papa kalau meninggal jangan dibacakan talqin. Kalau kalian bacakan talqin, kupancung kepala. Man fil kubur, kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Nabi mengucapkan assalamualaikum ke kuburan. Ya ahlil baqi. Apakah Nabi tak faham orang yang mati? Faham Rasulullah. Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati itu. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan. Hadis Buraidah ni dipakai oleh mazhab Syafi'i, tapi hadis ini tidak sahih. Sunnah menurut siapa? Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Beliau menukilkan banyak riwayat di dalamnya. Di antaranya hadis tentang Sayyidina Utsman bin Maz'un wafat. Ternyata dilihat dari riwayat lain, ada namanya syawahid wa mutaba'at, dikumpulkan dalam kitab Talkhis Al-Habir oleh Al-Hafiz Jalaluddin. Man fil kubur, kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu? Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati itu. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu nih? Waktu masih hidup ajar gitu, jangan lagi mati. Tapi talqin selepas mengkuburkan mayat, ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i dia kata sunnah, digalakkan berdasarkan hadis Buraidah. Hadis Buraidah ni dipakai oleh mazhab Syafi'i, tapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini dhaif. Yang sabit daripada Nabi, lepas tanamkan mayat ni, bagilah sedikit ucapan untuk ingatkan orang yang ada sekeliling tu tentang kematian. Pak Ustaz, apa hukumnya talqin mayat di kubur? Talqin mayat di atas kubur hukumnya sunnah. Menurut siapa? Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Ada di dalam kitab 6 jilid namanya Ahkamul Janaiz karangan Syekh Profesor Dr. Sa'duddin Al-Hilali, ulama Al-Azhar. Beliau menukilkan banyak riwayat di dalamnya. Di antaranya hadis tentang Sayyidina Utsman bin Maz'un wafat. Di antaranya sahabat-sahabat Nabi wafat, Nabi berdiri di dekat kepalanya, bagian kepalanya, Nabi membaca beberapa bacaan. Dalam mazhab Maliki ditentukan bacaannya itu, begitu juga dalam mazhab kita Syafi'i. Ya fulan ibnul fulan, kan begitu dia kita. Hei sianu anak sianu, akan datang kepada engkau 2 orang malaikat, gagah perkasa, jangan engkau takut, jangan engkau gemetar, sesungguhnya yang datang kepada engkau itu adalah juga makhluk Allah. Itu bacaan talqin. Di sini masih diamalkan tak? Amalkan. Salafi ini pantangnya nih, kata Salafi, orang hidup saja payah diajar, bagi orang mati, kata dia. Itu kata dia. Kita mengamalkan Nabi. Menurut orang ahlinya, bahwa telinga ini setelah 40 hari jasad mati, telinga masih berfungsi untuk mendengar. Maka Nabi faham. Apakah Nabi tak faham? Nabi mengucapkan salam. Setiap Nabi ziarah kubur dalam hadis sahih Muslim, Assalamualaikum ya ahlil baqi' ghardaqa. Assalamualaikum ya ahlil baqi'. Hei, salam di atas kalian, hei ahlil baqi'. Dalam riwayat yang lain, Assalamualaikum ya ya sahibal Uhud. Nabi salam ke sahabat Uhud, dikuburkan di Jabal Uhud. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita mengucapkan salam ya Rasulullah? Mereka kan sudah mati, mereka kan sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah, mereka mendengar dan mereka menjawab, tapi tak terdengar oleh engkau. Kalau engkau mendengarnya lahadumuh, maka kalian akan hancur. Iyo, kita akan lari. Datang lawat ziarah ke makam datuk gitu. Assalamualaikum tu'nya. Waalaikumsalam bilo tiba cu kata dia. Nabi faham, Nabi mengerti, Nabi bukti Nabi mengerti. Nabi mengucapkan salam Assalamualaikum. Kum itu kan khitab kum itu kepada orang yang hadir, tukum. Seperti saya mengucapkan Assalamualaikum, kum itu kepada bapak ibu. Nabi mengucapkan Assalamualaikum ke kuburan. Ya ahlil baqi'. Apakah Nabi tak faham orang-orang ini mati? Faham Rasulullah. Tapi kenapa Nabi faham? Orang ini masih mendengar. Orang ini mendengar. Kita saja dari sini didengar oleh Rasulullah yang ada di Madinah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Datang SMS masuk ke HP saya. Pak Ustadz, tadi kakak saya ngamuk. Katanya almarhum papa kalau meninggal jangan dibacakan talqin. Kalau kalian bacakan talqin, kupancung kepala kalian. Macung kepala itu zaman dulu kan karena 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dipancung.
Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, itu yang dihukum mati. Sekarang kok baca talqin dipancung? Gimana ceritanya? Ternyata setelah kita lihat hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili, sebagian mengatakannya dhaif karena dia lihat dari satu riwayat, isnaduhu dhaif, dari satu jalur riwayat ini dhaif. Tapi ternyata dilihat dari riwayat lain, ada namanya syawahid wa mutaba'at, dikumpulkan dalam kitab Talkhis Al-Habir oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tapi yang ini dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami. Kesimpulannya tentang hadis talqin, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik, layak untuk diamalkan. Disebutkannya 5 syawahid wa mutaba'at. Yang ngomong talqin itu boleh, gelarnya Al-Hafiz. Yang melarang talqin gak jelas gelar. Kalau disebut Al-Hafiz dalam ilmu hadis, dalam kepalanya 300,000 hadis, 300.000 hadis. 300.000 hadis di kepalanya, dia mengatakan talqin itu jayyid, sanadnya baik diamalkan. Tiba-tiba ada ustadz yang cuma hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hilang rawi a'la, hilang mukharrij, hilang matan, hilang sanad. Tahu mengatakan ini batil, tak boleh diamalkan, talqin bid'ah. Akhirnya yang paham tersenyum, yang nggak paham cuman error lumayan. Ibu-ibu bawa kucing pagi, kucing Anggora, lewat orang, cantik anjingnya ya, ini kucing. Dia jalan terus, nggak berapa lama ketemu lagi, ih beli di mana tuh anjingnya, ini kucing. Nggak berapa jauh jalan, datang yang lain, cantik ya anjingnya. Dia mulai ragu, ini anjing apa kucing? 3 orang menyebut kucingmu anjing, kau sudah ragu dia kucing apa anjing, karena kau tidak mengenal wama adraka ma kucing. Yakinkan dirimu bahwa ini adalah kucing. Kalau kau tidak yakin, tendang dia sekali, kucing dia. Itulah pentingnya menguatkan keyakinan. Dengar muallim ngomong, oh aku yakin. Ngajinya sekali seminggu ke muallim, tapi nonton TV dengan radionya pagi, petang, siang, pagi, kalah. Karena bagi orang yang awam gaptek seperti saya, ketika dia mau beli laptop, yang dia pilih bukan karena kapasitas isi RAM-nya berapa, enggak. Dia tidak paham isi laptop itu apa. Siapa yang paling bilang ngomong, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, itu yang dia beli. Seorang gaptek pergi ke toko elektronik. Kata yang satu, Bapak mau beli apa? Ini loh Pak, yang paling bagus Sony. Datang yang satu lagi, ini paling hebat Panasonic. Datang yang satu lagi, Samsung. Datang yang satu lagi, pakailah buatan dalam negeri, Axio. Bingung, mana yang mau dibeli? Sony, Panasonic, Samsung, Axio. Mana yang mau saya beli? Saya tidak ngerti, jahil dalam bidang ini. Tahu-tahu yang ini orang motor, Panasonic, mantap, Panasonic, mantap, Panasonic, mantap, Panasonic, mantap, Panasonic, mantap, Panasonic. Ya udah, angkat, bungkus. Saya tidak mengerti isinya di dalam apa. Isi RAM-nya berapa? Berapa kapasitasnya, berapa gigabyte? Tak mengerti. Mana yang paling sering, itulah. Ini yang terjadi sekarang. Mengambang, masa mengambang. Yang mengakar ke bawah, akar tunggal. Yang berpucuk ke atas, sekencang apapun angin, dia tidak akan tumbang. Tapi yang tak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas, enceng gondok. Dia berada di permukaan. Kemana air deras, ke sana dia pergi. Datang banjir, dia tidak punya akar.